lihat kita tetap harus mendukung Pak Jokowi lah ya. Kalau saya, mohon maaf, saya pernah berbicara dengan beberapa orang ya, termasuk dengan beliau. Yang dikhawatirkan sekarang oleh Pak Jokowi itu adalah Indonesia pecah. Pertama, saya ingin kita semua mencermati bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah dalam satu rangkaian yang tidak terputus dan step by step. Dan saya meyakini beliau itu mungkin pernah mendengar atau bahkan membaca Matius 10 ayat 16. Kita masing-masing sebagai orang Kristen tentunya punya talenta masing-masing seperti Pak Paul dan saya mungkin sama teman-teman berbeda. Saya kalau kita cermati ya, kenapa isu Palestina dulu lah ya. Isu Palestina ini kalau kita lihat kan tiap tahun menjelang Lebaran pasti keluar ya, dan selalu 10 tahun belakangan ini adalah Hamas. Kita sama-sama tahu Hamas itu cenderung penyelesaian lewat konfrontasi perang, Fatah dengan perundingan dan sebagainya. Nah, sebelum muncul isu Palestina, kan kita sama-sama tahu nih di mana Pak Jokowi ngomong tentang BIPANG ya, BIPANG. Saya yakin 100% bahwa itu bukan kesalahan teks, tapi itu semacam test the water langsung dari Pak Jokowi. Kenapa? Kalau kita lihat di struktur kalimatnya, BIPANG itu terakhir, sebelumnya kan dia sebut gudeg segala macam dan BIPANG dari Singkawang. Nah, kemudian yang kedua, saya coba ingin rangkaikan juga kalau kita cermati, siapa sih polisi yang pertama, mohon maaf ya, yang pertama mengumumkan bahwa quote-unquote penodaan atau penista agama oleh Pak Paul. Itu langsung Kapolri loh. Ya, langsung Kapolri. Dan ini Pak Paul juga pasti tahu lah. Polisi juga sama Intel juga udah tahu lah dari dulu mengenai channel Pak Paul segala macam. Tapi kenapa yang mengumumkannya langsung Kapolri? Yang mana kita tahu Kapolri adalah seorang Katolik yang taat dan orang kepercayaannya Pak Jokowi setelah Pak LBP ya. Nah, yang berikutnya muncul isu tentang Palestina ini ya. Kalau kita cermati ya, tidak pernah sedikit pun ada statement Pak Jokowi mendukung Hamas. Yang dia dukung sebagai presiden adalah Palestina, lepas dari kemerdekaan dan wilayah segala macamnya. Nah, kita sama-sama tahu juga, ini kan konflik di Palestina itu sebenarnya ada dua ya. Waktu itu Pak Paul juga pernah membahas ya masalah agama sama politik ya. Kalau agama ya susah lah ya. Pasti Yahudi berpegangan pada kitab sucinya, kemudian Muslim juga berpegangan pada kitab sucinya. Tapi masalah Palestina mungkin yang paling realistis kita pendekatannya politik menurut saya ya. Politik dalam arti munculnya negara Israel sekarang itu yang sekarang ya, kita tidak bicara masalah sejarah. Munculnya negara Israel sekarang itu adalah konsekuensi dari perjanjian setelah Turki keluar kalah, Ottoman kalah dan Inggris masuk sehingga membagi dua wilayah tersebut. Nah, kita lihat 47-48 Israel diserang, mereka menang, diserang 5 negara, Saudi, Yordan, Lebanon, Saudi, Lebanon, Libya ya. Dia menang, dapat aneksasi wilayah. Itulah Yerusalem, kemudian tepi barat, Gaza kalau nggak salah ya. Kemudian 67 mereka perang lagi, didapatlah yang namanya dataran tinggi Golan ya. Kemudian muncullah resolusi PBB segala macam. Intinya menurut saya penyelesaian ini kan sebenarnya bukan masalah kemerdekaan, betul. Palestina sudah merdeka, tapi masalah wilayah. Jalan tengahnya mungkin yang terbaik dan paling memungkinkan adalah
kembali ke perjanjian Ottoman, mana wilayah Israel, mana wilayah Palestina. Nah, isunya kalau memang itu bisa tercapai, itu kan isunya tinggal Yerusalem seperti apa. Menurut saya kan sebenarnya yang dibilang Yerusalem tempatnya bait suci, itu kan Yerusalem ini kan, Yerusalem lama kan. Ya, itu Yerusalem lama, resolusi PBB pernah mengatakan itu adalah kota di bawah otoritas PBB. Ya udah kembali aja ke situ. Sehingga itu bukan ibu kota Israel, bukan ibu kota Palestina. Ibu kota Israel di mana? Itulah Yerusalem Timur yang berbatasan dengan Yerusalem Lama. Langkahnya apa setelah itu? Ya PBB pindahin dong markasnya dari New York ke Yerusalem. Ya, mungkin itu bisa jalan tengah yang paling memungkinkan, yang paling reasonable lah. Tapi intinya kalau kita pendekatan secara agama nggak bakal ketemu lah, pendekatan politik yang paling memungkinkan. Itu masalah Palestina ya. Kemudian masalah Papua. Saya hampir 3 tahun di Papua ya. Kalau kita lihat ya Pak Paul sama teman-temannya, Papua itu sebenarnya dari segi sumber daya dia bisa berdiri sendiri kok. Di bagian selatan Papua itu subur. Mungkin kalau yang pernah ke Merauke ya, di Merauke itu Pak Paul ya, itu tidak ada sama sekali batu, tanahnya subur. Sehingga kalau mereka bangun gedung segala macam itu batunya mesti didatangkan dari Makassar. Kenapa dari Makassar? Kalau dari Jayapura dia akan lebih mahal karena kan dia muter ya. Itu subur. Di tengah itu adalah mineral. Saya pernah melihat satu peta geologi, sebenarnya yang namanya tambang Freeport, itu di Papua tuh tidak hanya satu. Ada beberapa, yang dieksplorasi itu baru 2. Satu di daerah Indonesia, Papua, satu lagi di Papua Nugini, di PNG. Tapi ada beberapa titik yang memang sumbernya seperti Freeport. Itu di tengah mineral ya. Di utara kita lihat itu penuh dengan sumber daya minyak dan gas. Kenapa negara-negara Eropa dan Amerika tidak mendukung kemerdekaan Papua? Yang harus kita ingat, Papua itu meskipun kulit hitam rambut keriting, dia ada lebih dari 200 suku. Kalau dengan kondisi seperti ini mereka merdeka itu sama aja dengan nanti kayak seperti Kongo, Ethiopia dan sebagainya. Pasti perang suku, dijamin itu. Belum merdeka aja, lihat aja Benny Wenda mengumumkan negara, udah protes KKB lain. Jadi memang yang paling terbaik mereka saat ini adalah bergabung dan tetap dengan Indonesia. Cuman masalahnya apa? Ya, masalahnya menurut saya kalau mau memperbaiki Papua itu adalah pendidikan. Dan itu butuh beberapa generasi. Kalau dipercepat, bisa lebih cepat. Maksudnya seperti ini. Kita contoh, kemarin saya dengar pembahasan minuman keras. Pak, saya berdiskusi sama beberapa tokoh Papua ya, termasuk orang-orang yang maju pendidikannya. Di Papua itu tidak ada budaya minuman keras. Saya bilang waktu itu ke mereka, coba sebutkan minuman asli Papua. Nggak ada, Pak. Dia bilang cap tikus. Nggak ada, cap tikus itu dari Manado. Saguer sama, Sopi itu dari NTT, Tuak. Artinya itu adalah budaya yang dibawa oleh pendatang. Jadi perlakuan terhadap orang Papua itu sama persis perlakuan orang Inggris terhadap orang Indian ketika pertama kali masuk dan orang Inggris ke Australia kepada orang aborigin. Mereka di ini minuman dan itu semua sampai sekarang akhirnya udah kebablasan ya. Yang kedua, contoh Pak, Freeport ya. Kalau kita ingat ya, Freeport ibu kotanya kan Tembagapura. Dari kecil kita selalu dibuat mindset bahwa itu Tembagapura, artinya tembaga. Saya ke sana, Pak. Teman-teman mungkin yang pernah ke sana tahu bahwa tembaga itu hanya sekian persen. Yang paling besar itu emas dan uranium. Tapi kita udah bikin mindset. Kalau kita ke Papua, ke Freeport sampai sekarang, kita kalau naik pasti disuruh ganti dengan sepatu bot, di mana sepatu bot itu harus dari dia. Saya pikir-pikir kenapa ya? Ternyata itu sebenarnya bukan masalah proteksi keamanan segala macam. Mereka tidak mau kalau kita pakai sendiri. Begitu kita keluar dari sana, misalnya pergi ke Bandung, diteliti bekas sepatu kita, itu
kandungan mineralnya luar biasa. Nah, itu contoh Papua ya. Kemudian mengenai masalah pendidikan tadi, ekonomi ya. Waktu saya masuk ke sana, yang namanya Bank Papua, ya, satu buah pun tidak ada rekening daripada PT Freeport di Bank Papua. Freeport itu hanya punya rekening, boleh dicek kalau sini ada orang Freeport, saya boleh dicek ya. Freeport hanya punya rekening di Bank BUMN di Jakarta, swastanya itu Bank Niaga. Bagaimana kami waktu itu sulit untuk meyakinkan Freeport membuka rekening di Bank Papua. Tapi juga Bank Papua itu ya terus terang aja ya, konyol. Buka cabang di Jakarta, ya, buka cabang di sini, di situ, ya, di luar Jawa. Saya bilang, ngapain lu buka cabang di sana? Buka cabang di sana itu bukan menarik uang dari masyarakat di Jawa, di Jakarta. Nggak ada orang Jakarta mau nabung di Bank Papua. Tapi adalah lu ngeluarin duit, ngasih kredit. Ya, artinya apa? Itu duit kan sumbernya paling besar dari APBD Papua. Kalau dia ngasih kredit di Jawa, yang maju di Jawa. Ya, dia ngasih kredit misalnya, kasih kredit pesawat ke Kalimantan Timur. Kan konyol kayak gitu. Tapi ini kuncinya apa? Kembali lagi ke pendidikan. Ya, itu yang mengenai Papua. Jadi kalau Papua, kemarin kalau nggak salah si Juntak tuh ngomong kan, Juntak itu yang polisi itu kepala Karo Ops ya, Karo Operasional Polda Papua 2016-2018. Itu junior kami lah ya, junior kami ya. Dia itu benar. Masalahnya Papua kembali adalah kita nggak bisa cepat lah, harus pendidikan. Pendidikan satu generasi, dan ini sudah dimulai ya. Hasilnya itu nggak bisa sekarang. Mungkin cucu kita ya, cucu kita baru bisa melihat Papua itu berkembang. Nah, apa yang intinya? Saya lihat kita tetap harus mendukung Pak Jokowi lah ya. Kalau saya, mohon maaf, saya pernah berbicara dengan beberapa orang ya, termasuk dengan beliau. Yang dikhawatirkan sekarang oleh Pak Jokowi itu adalah Indonesia pecah. Itu yang paling dikhawatirkan. Kalau salah melangkah, salah bertindak, Indonesia tuh pecah. Ya. Apa yang kita sampaikan di sini, semua tuh udah tahu kok. Pak Jokowi itu pinter, beliau udah tahu. Cuman sekarang bagaimana caranya supaya Indonesia nggak pecah? Dia itu contohnya lah, test case Bipang, pung, ya, keluar macam-macam ya. Pak Paul dibiarkan tersangka, kenapa harus yang mengumumkan langsung Kapolri? Ya, pemilihan Kapolri itu juga terus terang ya, itu luar biasa dinamikanya. Ya. Bayangkan beliau Kapolri itu melewati beberapa angkatan, Pak Sigit ya, dan beberapa jenderal yang berprestasi. Ya. Itu bintang-bintang 3 angkatan 87, 88 itu semuanya berprestasi semua. Ya. Dan mesti ingat loh, satu lagi ada yang urusan keamanannya. Itu siapa tuh yang di Bali tuh, Kapolda dulu tuh. Itu sekarang jadi think tanknya Pak Jokowi juga, si Petrus Golose. Petrus Golose itu think tanknya. Ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau saya meyakini Pak Jokowi itu mungkin pernah dikasih tahu atau bahkan pernah membaca Matius 10 ayat 16. Tapi tantangan beliau memang luar biasa ya. Dia mewarisi negara yang sudah amburadul kalau saya bilang. Termasuk ketika masa revolusi. Satu lagi saya mau bilang. Siapa dari kita yang 2 tahun lalu bisa meyakini FPI akan bubar? Nggak ada kan? Tapi lihat bagaimana cantiknya dimainkan. Ya. Bagaimana dipancing dulu. Emang isu Virsa itu nggak ada. Itu peluru, bos. Satu-satu dikeluarin, satu-satu. Tapi juga tidak mau mempermalukan seseorang yang dianggap tokoh, kecuali dia udah keterlaluan. Gitu loh. Pak Jokowi ini masuk ketika negara udah amburadul. Jadi itulah intinya. Menurut saya yang perlu kita dukung ya, saya setuju sama Pak Paul. Kita doakan Pak Jokowi. Kita bicara apa yang bisa kita bicara. Tapi kembali, hendaklah kita renungkan kenapa ada
Matius 10 ayat 16. Jadi mari kita berperan dalam porsi masing-masing sesuai dengan ini ya.